Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang troubleshooting receiver dryer excavator dari pelajaran teori dan praktek excavator. Saya Umar Fatinur dengan NIM 23023111084. Oke, pertama kita harus tahu dari fungsi receiver dryer sendiri. Receiver dryer adalah komponen penting dalam sistem pendinginan udara AC atau air conditioner pada ekskavator. Letaknya ada di antara kondensor dan katup ekspansi. Fungsi receiver dryer itu pertama menyaring kotoran atau serpihan logam dari aliran refrigeran. Yang kedua menyerap kelembapan menggunakan bahan penyerap yang disebut desiccant. Yang ketiga, menyimpan refrigeran cair sementara sebelum dikirim ke katup ekspansi. Dan terakhir, menjaga aliran refrigeran tetap bersih dan kering agar AC bekerja secara maksimal. Nah, bagian dalam receiver dryer ada 4, ada filter, ada desiccant, ada tabung logam, dan side glass. Nah, untuk filter sendiri untuk menyaring kotoran, desiccant itu untuk mencegah air masuk ke sistem, dan tabung logam itu untuk menahan tekanan yang tinggi, terus side glass itu untuk memeriksa aliran refrigeran. Nah, misalnya ini adalah masalah umum atau troubleshootingnya yang biasa terjadi. Yang pertama itu jika receiver dryer tersumbat, gejalanya itu AC nggak dingin atau hanya dingin sebentar. Terus tekanan sisi tinggi terlalu tinggi, sisi rendah terlalu rendah. Terus ada side glass tidak menunjukkan aliran refrigeran yang lancar. Penyebabnya itu filter di dalam receiver dryer tertutup kotoran, karat atau serpihan logam. Yang kedua, kotoran berasal dari kompresor yang aus atau sistem AC yang pernah terbuka. Untuk solusinya, ganti receiver dryer dengan yang baru, flushing atau pembersihan seluruh jalur AC sebelum pemasangan dryer baru, ganti filter kabin dan periksa katup ekspansi. Terus jika desiccantnya sudah tidak bisa serap air, gejala itu AC-nya nggak dingin, terutama saat kelembapan tinggi, banyak gelembung di side glass, ada suara mendesis atau mendengung di katup ekspansi. Penyebabnya receiver dryer sudah terlalu lama. Umumnya itu dipakai 2 tahun, sistem AC pernah terbuka dan terkena udara yang lembab, terus yang terakhir tidak dilakukan vakum saat isi refrigeran. Solusinya itu ganti receiver dryer dengan unit baru, terus lakukan vakum sistem AC minimal 30 menit sebelum isi refrigeran, terus gunakan hanya refrigeran bersih dan oli sesuai spesifikasi di buku manualnya Liu Gong. Nah, jika receiver dryer bocor, gejalanya itu AC-nya sama sekali nggak dingin lagi, terus tekanan AC sangat rendah atau kosong, terus terlihat oli bocor di sekitar sambungan dryer, terus refrigeran cepat habis setelah diisi. Penyebabnya itu tabung dryer berkarat atau retak, terus sambungan atau o-ringnya kendor atau rusak, terus pernah tertekan berlebihan akibat overcharge refrigeran. Solusinya, temukan titik kebocoran menggunakan detektor refrigeran atau busa sabun, terus ganti receiver dryer dan o-ring yang bocor. Setelah diganti, lakukan vakum dan pengisian refrigeran ulang. Nah, jika desiccantnya hancur pecah itu gejalanya kompresor mengeluarkan suara kasar atau nyaring. Terus sistem AC tidak dingin dan rusak total. Terus ditemukan serpihan putih atau krem di dalam jalur refrigeran. Side glass terlihat keruh atau berkumur. Penyebabnya itu umum receiver dryer terlalu lama, terus tekanan sistemnya terlalu tinggi atau overcharge refrigeran. Yang terakhir, dryer terkena getaran berlebih tanpa mounting yang baik. Solusinya itu ganti receiver dryer segera, terus flushing seluruh sistem AC untuk buang semua serpihannya, terus ganti filter AC dan cek kondisi katup ekspansi dan kompresor. Terus cara mencegah nih, yang ketiga cara mencegah kerusakannya. Nah, ini langkah-langkah preventif agar receiver dryer tidak cepat rusak. Pertama, ganti receiver dryer setiap 1-2 tahun sesuai rekomendasi manual Legong. Terus selalu vakum sistem AC sebelum mengisi refrigeran baru. Yang ketiga, hindari membuka sistem AC terlalu lama saat diservis, karena biar nggak kemasukan udara lembab. Yang keempat, periksa kondisi side glass jika tampak keruh atau ada gelembung terus menerus. Terus gunakan hanya refrigeran dan oli kompresor yang sesuai spesifikasi, jangan yang lain-lain. Nah, terus cara memperbaiki atau menggantinya. Jika receiver dryer bermasalah, nih prosedurnya itu penggantian umum. Alat dan bahannya pertama kunci pas atau pipa, terus vacuum pump atau manifold gauge, terus receiver dryer yang baru, terus refrigeran R134A,
o-ring baru atau dan oli ditambah oli kompresor, terus pelindung mata dan sarung tangan. Ini untuk K3-nya. Nah, langkah-langkahnya itu evakuasi refrigeran lama, gunakan receiver unit. Terus kedua, lepaskan derailleur lama dari jalur AC. Yang ketiga, ganti o-ring dan beri sedikit oli agar enggak sobek saat dipasang. Terus pasang derailleur baru dengan posisi dan arah yang benar. Vakum sistem AC minimal 30 menit. Nah, isi refrigeran baru. Terus periksa ada kebocoran atau enggak. Jika enggak ada, hidupkan AC dan periksa kinerja pendinginnya. Nah, ini tips dan perawatan AC eskavator. Ini cara memperbaiki dan menggantinya. Solusi: bersihkan kondensor dari kotoran dan debu, selalu bersihkan. Ganti filter kabin tiap 500 jam kerja atau sesuai kondisi. Periksa sistem AC tiap servis rutin, biasanya itu tiap 1000 jam kerja. Jangan tunda mengganti dryer saat flushing atau bongkar pasang AC. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.